Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 20. Setelah sekian lama, kesadaran Simon mulai kembali sedikit demi sedikit. Oh, kamu kembali sadar, dan yang dia lihat begitu dia membuka matanya adalah kerangka tinggi dengan mata terbakar. Simon segera duduk. Dermaga, apa yang baru saja terjadi? Kontrak telah berhasil dibuat, rasakan perubahan pada tubuh kamu. Simon mengedipkan matanya dan meletakkan tangannya di dadanya. Intinya mendapat, ukuran inti telah meningkat. Tak hanya itu, warna hitam legam yang tadinya membebani tubuh meski hanya tersisa sedikit, kini terasa nyaman, bak benda hangat. Rasanya ada sesuatu yang mendasar telah berubah dalam dirinya. Selamat telah menjadi salah satu komandan Legiun, yang jumlahnya hanya 7, nak. Pierre menyeringai. Simon, yang hendak bangun, menyandarkan dahinya di telapak tangannya karena pusing yang melanda. Jangan berlebihan, tubuh kamu mengalami perubahan besar. Dipahami. Simon hampir pingsan beberapa kali saat kontrak sedang dibuat. Itu adalah perasaan yang mengerikan, seluruh tubuhmu merasakan sensasi yang tidak diketahui. Itu adalah saat yang sangat menyakitkan sehingga dia sering berpikir bahwa lebih baik menggigit lidahnya dan mati. Aku kira aku tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu, aku tidak punya pilihan selain tinggal di sini malam ini. Simon menghela nafas dan menatap Pierre. Aku punya pertanyaan, Pierre. Bicaralah, nak. Pierre melipat tangannya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Apa itu Legiun? Keheningan menyelimuti sesaat. Apakah kamu membuat kontrak denganku tanpa menyadarinya? Ya, dia datang ke sini karena Nephthys, rekan ayahnya, telah memberitahunya tentang tempat itu. Kemudian, dia bertemu dengan undet ayahnya, Pierre, yang membawanya masuk. Pierre tertawa tercengang. Mungkin perlu waktu cukup lama bagi aku untuk memahami sepenuhnya manusia seperti kamu. Baiklah, izinkan aku menjelaskannya. Mata Pierre menjadi serius. Sebelum itu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang undet? Sama seperti mahasiswa baru dari Kizen. Datang jauh-jauh ke sini sendirian tanpa rasa takut sebagai mahasiswa baru. Seperti yang diharapkan dari putra Richard. Pierre mulai menjelaskan. Menurutnya, ada 3 jenis undet di dunia ini. Yang pertama adalah undet tipe panggil. Semua undet yang dikendalikan oleh ahli nujum jatuh di sini. Mereka diciptakan secara artifisial dari mayat melalui sihir hitam dan dipindahkan sesuai dengan perintah ahli nujum. Mereka menghilang jika efek yang disebabkan oleh sihir gelap telah berakhir atau setelah jangka waktu tertentu. Dan yang kedua adalah undet tipe natural. Mereka adalah undet yang dihasilkan secara alami, tidak membutuhkan ahli nujum atau sihir hitam. Inilah yang umum diketahui orang, dan mereka ditakuti di benua ini karena kebencian buta mereka terhadap makhluk hidup dan agresi ekstrim. Itu berada dalam kategori monster yang ditentukan oleh manusia. Dan yang ketiga adalah Legiun. Pierre meninggikan suaranya. Legiun terletak di tengah-tengah, undet tipe pemanggil, dan undet tipe alami. Itu adalah undet alami yang mandiri dengan intinya sendiri, tapi dia juga merupakan undet pemanggil yang mematuhi perintah ahli nujum dan yang lebih tinggi entitas tingkat. Undet tipe Legiun. Simon mengunyahnya lagi sambil bergumam dan mengangguk pelan. Hanya ada 7 Legiun di dunia. Dengan kata lain, hanya ada 7 ahli nujum di dunia yang bisa mengendalikan Legiun. Termasuk kamu, nak. Para ahli nujum pemanggil biasa dikatakan memimpin undet di level peleton. Ada ahli nujum yang memimpin sekelompok undet. Dan juga, ahli nujum tingkat tinggi yang berada di sekitar level Kizen dapat beroperasi dalam satu batalion, meskipun itu agak tidak efisien. Ada batasan jumlahnya karena undet yang dipimpin oleh para ahli nujum semuanya adalah undet tipe pemanggil. Memanggil mereka dan mengendalikan mereka semua menghabiskan kekuatan mental dan hitam legam. Namun, Legiun, yang bergerak dengan mana miliknya sendiri, sepenuhnya bebas dari batasan ini. Legiun tidak mempunyai batas, entah itu 100.000 pasukan atau 1 juta pasukan, mereka dapat dioperasikan tanpa batas. Jika kamu pernah mendengar kisah tentang seorang ahli nujum yang memimpin pasukan besar undet, maka itu pasti kisah tentang seorang komandan Legiun. Simon senang, tapi di saat yang sama, sedikit bingung. Aku menjadi salah satu dari 7 ahli nujum di dunia yang jumlah pasukannya tidak terbatas. Sulit dipercaya. Apakah semua pertanyaan kamu terjawab sekarang? Ya, bagus.
Kontraknya berakhir dengan sukses, dan suka atau tidak suka, telur kita ada di keranjang yang sama. Bagaimana kalau kita membicarakan rencana kita mulai sekarang? Tentu, Pierre, yang sedang duduk dengan postur yang tidak tepat, memperbaikinya. Simon, yang melihat ini, juga menegakkan punggungnya dan duduk. Kamu dan aku berada dalam situasi khusus. Apakah itu benar? Ya, aku terdaftar di Kizen. Apakah kamu tidak ingin keluar dari Kizen? Tidak saat ini. Itu bertentangan dengan keinginan ayah aku, dan yang terpenting, aku masih harus banyak belajar di Kizen. Mehaem, bagus. Aku juga setuju bahwa Kizen memiliki nilai guna. Berbicara Pierre sambil mengetuk dahi Simon dengan jarinya. Kalau begitu, mari kita bicara tentang situasi khusus yang dialami Legiun saat ini. Maksudmu bagaimana Legiun pernah dibubarkan? Itu sudah pasti. Jika Legiun tidak dibubarkan, tidak akan ada alasan untuk membuat kontrak denganmu sejak awal. Api biru yang keluar dari rongga mata Pierre semakin kuat. Saat ini, kami adalah musuh bersama para Necromancer. Akan lebih mudah untuk mengatakan bahwa kami diinginkan. Dan mengapa demikian? Karena kejahatan yang dilakukan ayahmu, Richard, mantan komandan Legiun. Mendengar itu, tubuh Simon sedikit gemetar. Ayahku melakukan kejahatan. Richard melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan di dunia sihir hitam. Legiun juga membantu melakukan kejahatan itu sebagai kaki tangan. Kejahatan apa yang tidak bisa dimaafkan itu? Pierre menutup matanya. Suatu tindakan pengkhianatan. Richard mencintai seorang pendeta. Simon merasa kepalanya seperti dipukul keras dengan palu. Aku mendengar cerita ini sekarang. Pada saat itu, perang 100 tahun sedang terjadi antara para Necromancer dan para Priest. Itu adalah gerakan yang sangat rumit. Namun demikian, Richard memerintahkan Legiun untuk melindungi Priest kesayangannya. Dia membuat Legiun menyerang sesama Necromancer yang datang untuk membunuh dia. Simon menjadi tegang. Banyak korban jiwa terjadi. Perintah pemusnahan dikeluarkan terhadap Richard dan Legiunnya, yang aku asumsikan tetap berlaku, bahkan setelah Richard membubarkan Legiun. Inilah alasan mengapa Legiun tidak dapat muncul di luar. Aku mengerti. Setelah mendengar cerita Pierre, Simon merasakan tanggung jawab yang lebih kuat terhadap Legiun. Dia merasa sudah takdirnya sebagai putra Richard dan Anna untuk menerima Pierre dan Legiun, menanggung risiko bersama. Wah, kamu tidak perlu merasa bersalah. Pierre tertawa dengan mulut terbuka lebar. Legiun bergerak secara ketat sesuai dengan keinginan komandan Legiun. Legiun Richard dan Legiun Simon berbeda, aku yakin para Necromancer juga mengetahui hal itu. Kemudian, tapi kamu adalah putra Richard, bukan pihak ketiga. Para tetua tidak punya pilihan selain meragukanmu. Dan, yang terpenting, Pierre menyodok dahi Simon dengan jarinya yang kurus. Menurut kamu bagaimana para ahli nujum akan bertindak jika mereka mendengar bahwa mahasiswa baru Kizen memiliki Legiun? Mata Simon dipenuhi dengan kekuatan. Aku tidak bisa membiarkan siapapun mengambil kekuasaan ayahku. Aku harus menjadi lebih kuat. Itu benar. Pierre mengepalkan tangannya. Untuk saat ini, patuhlah, dapatkan pengetahuan tentang Kizen, dan jadilah kuat. Legiun secara bertahap akan memulihkan kekuatan sebelumnya. Dan ketika saatnya tiba, ya, tidak perlu bicara lebih banyak. Simon dan Pierre mengangguk secara bersamaan. Kembali ke poin utama kita berada dalam situasi khusus. Itu sebabnya aku, Marshall, mengusulkan kepada kamu cara baru untuk mengelola Legiun. Bagaimana? Pierre mengangkat lengannya dan memberi isyarat. Kerangka yang dipanggil Simon sebelumnya dan memegang lentera berjalan mendekat. Jadi kamu juga bisa mengendalikan kerangkaku, Pierre. Tentu saja, sekarang kita berbagi warna hitam legam. Semua undet yang dipanggil dengan warna hitam legam milikmu adalah anggota Legiun. Kamu memiliki otoritas komando tertinggi sebagai komandan Legiun, dan aku memiliki otoritas tertinggi kedua. Namun, Pierre mengusap dagunya, mayat hidup ini belum menjalani wajib militer. Wajib militer, kerangka itu mendekati Pierre. Pierre mengangkat lengannya dan menyentuh tengkorak kerangka itu. Apa? Warna hitam legam biru tua unik Simon membubung seperti nyala api, dan tubuh kerangka itu melayang ke udara. Warna hitam legam yang berkeliaran di udara dalam kerumunan langsung tersedot ke dalam tengkorak dan membentuk bola menyerupai otak. Beberapa saat kemudian, kerangka itu jatuh ke lantai.
Ini adalah undet yang wajib militer. Kerangka itu perlahan mulai bangkit. Tidak ada perbedaan dalam penampilannya, tapi api biru tua seperti milik Pir melonjak dari rongga matanya. Sederhananya, wajib militer yang dibicarakan Pir adalah proses undet tipe pemanggilan menjadi mayat hidup tipe alami. Karena undet ini bergerak dengan intinya sendiri, batas waktu pemanggilan menghilang, dan mereka bisa hidup selamanya tanpa Simon harus mengangkat satu jari pun. Tapi itu sudah jelas. Itu benar. Simon memasang ekspresi khawatir. Jika dia membawa ini kembali ke Kizen, dia akan langsung tertangkap. Jadi tidak perlu wajib militer, semua undet. Kecuali undet yang sudah ada sejak lama sepertiku, sudah menjadi rahasia umum kalau tipe pemanggil memiliki efisiensi tempur yang lebih baik. Jadi nak, terus gunakan undet tipe pemanggil sebagai seperti biasa. Lalu, ketika waktu penyimpanan skeleton sudah habis atau sudah sangat rusak sehingga kamu tidak bisa menggunakannya, bawalah kepadaku. Aku akan mewajibkannya dan menempatkannya di sini. Aku suka metode operasi seperti itu. Mayat hidup biasa seperti kerangka dan zombie biasanya sekali pakai, tapi Simon sekarang bisa mengawetkan mayat hidup secara permanen seperti gudang. Selain itu, jika tidak rusak parah, bisa memperbaharui diri melalui wajib militer. Oleh karena itu, jadilah lebih kuat, nak. Jika kamu bisa memanggil undet yang lebih baik, kekuatan Legiun juga akan meningkat. Ya, tentu saja. Saat dia berada di sana, Simon juga memasukkan ke sisi Pir dua kerangka yang rusak akibat melawan manusia serigala. Tengkorak itu, yang menjadi undet alami, juga mengubah perilakunya. Awalnya, mereka melamun seperti boneka rusak tanpa perintah Simon, tapi sekarang, mereka menunjukkan sedikit perilaku seperti binatang, menggaruk-garuk kepala atau berlarian tanpa sadar. Kemudian, ketika Simon memanggil, mereka berlarian. Itu adalah bukti bahwa kekuatan seorang komandan bekerja dengan baik. Bahkan setelah pembicaraan serius mengenai rencana operasi Legiun selesai, malam masih jauh dari selesai. Simon dan Pir, yang duduk bersebelahan, mulai mengobrol. Wah, sudah berapa lama sejak kamu mendaftar di Kizen? Sudah 3 hari sekarang. Begitu, tunggu sebentar lagi. Setelah beberapa saat, kamu bisa menerima misi yang datang dari Kizen, bahkan jika kamu kelas 1. Tentu saja, kamu bisa bepergian kemana-mana benua dengan lingkaran sihir teleportasi, bukan hanya Pulau Roke. Sudut bibir Pir terangkat dan dia melanjutkan. Jika saatnya tiba, aku akan pergi bersama kamu. Kamu juga akan dapat mengoperasikan legiun kamu sebanyak yang kamu inginkan. Dan, dengan dalih misi, kumpulkan kekuatan lama legiun yang tersebar di seluruh benua. Semua orang akan dengan senang hati bergabung di bawah bimbingan Putra Richard. Mata Simon melebar karena terkejut. Sepertinya kamu tahu banyak tentang Kizen, Pir. Hehehe, tentu saja. Aku sudah memperhatikan kehidupan ayahmu di Kizen. Dia adalah anak yang terkenal kejam dan bermasalah di Kizen. Ini tumpang tindih dengan apa yang dikatakan Nephthys. Dan di wajah Pir, saat dia menceritakan kisah Richard, emosi yang dalam namun samar mengalir. Ya, saat itu menyenangkan. Perasaan ini juga tumpang tindih dengan perasaan Nephthys. Simon dengan hati-hati bertanya, Pir, apakah kamu tidak membenci ayahku? Benci? Apakah kamu berbicara tentang kebencian? Hahaha, perasaan lemah seperti kebencian tidak ada di Legiun. Legiun hanya bergerak atas perintah komandan, dan bahkan jika ayahmu memilih pendeta dan menggunakan kami sebagai domba kurban, kami akan dengan senang hati menerima perintah itu. Itulah Legiun. Setelah mengatakan itu, Pir berhenti dan mengusap dagunya. Tetapi jika anak laki-laki itu mengulangi omong kosong yang sama lagi, itu bisa membuat kita marah. Setujukah kamu? Ahahaha, Simon berbicara dengan Pir hingga larut pagi. Topiknya banyak, tapi cerita tentang ayahnya adalah yang paling berkesan. Itu jauh lebih jujur daripada apa yang dia dengar dari Nephthys. Mengapa aku menyembunyikannya? Ayahmu terkenal sebagai sampah. Pir terkekeh keras. Di depan seorang siswi yang mengikutinya karena dia menyukainya, Richard telah bermain-main dengan pakaian dalam seorang gadis yang dia kencani sehari sebelumnya. Mata Simon menyipit. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Melebih-lebihkan? Bewahahahaha. Sekarang aku hanya berbicara tentang episode tingkat sedang untuk menyelamatkan muka Richard. Tahukah kamu berapa banyak wanita yang dibuatnya menangis? Mustahil.
Simon menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Ya, dasar brengsek. Suara aneh yang tersisa bercampur dengan suara Pir. Bajingan yang bahkan para profesor di Kizen menyerah, semuanya berubah setelah bertemu dengan seorang wanita. Dia seperti orang yang berbeda. Itu bukanlah perubahan yang bisa diungkapkan dalam istilah seperti kekuatan cinta yang umum diucapkan di dunia. Rasanya seperti. Pada saat itu, suara Pir tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia menoleh dan menatap Simon dengan cermat. Tunggu, tunggu, tunggu. Tidak, kenapa aku tidak memikirkan itu? Apa, kakakmu bilang kamu adalah putra Richard, kan? Kalau begitu, jangan beritahu aku. Simon tersenyum gembira. Ya, ibuku adalah Anna Polentia.